pemerintah juga dari Kemenparekraf betul sedang menyusun program-program yang akan dieksekusi yang disebut dengan program pemulihan ekonomi nasional. Jadi itu masih digodok Bu Rus, Bu Rati dan Bu Stefani. Sekarang masih belum ada satu gelontoran yang akan menjadi kebijakan terbaru dari Kemenparekraf. Tapi kita harapkan akhir bulan 6 ini ada satu surprising yang kita bisa lakukan nantinya, karena ini butuh penggodokan yang lebih dalam lagi Bu Stefani. Jika tahun lalu kita punya program besar namanya Hibah Pariwisata, di tahun ini di tempatnya Deputi 4 Pak Fajar, Deputi Industri dan Investasi pun sedang menggodok formulasi program sehingga nanti akan ada satu program yang perencanaannya baik, pelaksanaannya baik, dan evaluasinya juga baik. Hal ini kita kunci dan sedang digodok oleh tim Kemenparekraf untuk Hibah Pariwisata seri kedua, Ibu. Tapi ini masih dalam suatu suasana digodok ya, lagi disusun kembali, ditata ulang kembali. Tapi harapannya tetap pelaku pariwisata yang ada saat ini dari 62 jenis sektor, dan untuk yang ekrapnya sebenarnya ada sekarang yang disebut dengan BIP, bantuan insentif pemerintah, di mana hal itu untuk menunjang pelaku ekraf sebagian besar dan pelaku pariwisata yang ada di desa-desa wisata. Jadi sebenarnya itu yang sudah landing, Ibu. Kalau saya sebut sebagai landing adalah yang BIP, itu yang untuk hibah pariwisata lagi kami formulasi kembali, Ibu. Pandemi ini sangat menyedihkan, dalam arti waktu sebelumnya itu 90% anggota kita tidak ada activity. Tapi tadi yang dibilang Pak Hengki, alhamdulillah sudah mulai berjalan, Mbak Stefani. Jadi sekarang ini kita fokus dengan lokal, kemudian juga paket-paket domestik. Setuju sekali dengan adanya 5 prioritas, karena itu bisa menjadi destinasi-destinasi baru. Karena supaya diketahui sekarang ini yang lebih populer itu Bali, mudah-mudahan dengan adanya 5 destinasi itu akan lebih, Indonesia lebih dikenal walaupun sekarang sudah dikenal. Jadi apalagi tanpa dukungan pemerintah aja prioritasi kita harus berjalan. Apalagi sekarang dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terima kasih sudah tadi bergotong royong, berkolaborasi. Ini akan menjadikan pariwisata akan cepat pulih dan travel akan jalan dan akan beraktivitas. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tetap terjadi. Amin. Memang awalnya ada kekhawatiran bagaimana melakukan perjalanan dalam masa pandemi. Kemudian, tapi dalam pelaksanaannya kemudian saya perhatikan memang pemerintah sudah banyak sekali melakukan langkah-langkah yang memang didesain untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat untuk melakukan wisata di masa pandemi ini, karena memang ini udah menjadi suatu kebutuhan begitu ya. Jadi dari mulai transportasi umumnya, dari mulai transportasi udara gitu ya, itu semua udah diatur oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian setibanya di tempat wisata, saya udah melihat tempat-tempat wisata yang memang sudah memiliki sertifikasi cleanliness, healthiness, safety dan environmental sustainability yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi itu menambahkan rasa aman kepada para traveler gitu untuk melakukan traveling pada saat pandemi ini. Tentunya yang menjadi sangat penting adalah kita sebagai pribadi tentunya harus terus menjaga protokol kesehatan 5M gitu ya. Selama kita menjalankan protokol itu, insya Allah perjalanan itu bisa dilakukan. Kita tidak mengurangi kesenangan yang kita dapat dari berwisata, dan tetap bisa menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan orang-orang yang kita sayangi, dan bisa kembali ke tempat rumah gitu ya, pulang ke rumah dalam keadaan sehat.